Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami tentang loop testing. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suryan Lestari dengan NIM 105221499. Saya Nanjika Febrianti dengan NIM 105222176. Saya Azka Azhara dengan NIM 105222177. Dan ayo kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih sebenarnya loop testing? Loop testing itu adalah bagian dari white box testing, di mana fokus utamanya untuk menguji struktur pengulangan dalam program kita. Tujuan utamanya memastikan pengulangan berjalan seperti yang kita rencanakan. Misalnya ada infinite loop, atau logika pengulangan yang salah dalam program kita. Program bisa crash, performa jadi buruk, atau lebih buruk lagi, hasil yang diberikan tidak sesuai. Nah, disinilah loop testing membantu kita untuk menghindari semua itu. Ada beberapa jenis loop yang sering kita temui dalam program dan semuanya dapat diuji dengan menggunakan loop testing. Yang pertama, ada simple loop, yaitu loop sederhana, biasanya menggunakan for atau while, yang sering kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas dasar, seperti menghitung angka dari 1 hingga 10. Yang kedua, ada nested loop, yaitu loop di dalam loop, ketika kita ingin memproses data dalam bentuk tabel atau matriks, seperti kotak di dalam kotak. Yang ketiga, ada concatenated loops, yaitu loop yang berjalan secara berurutan. Jadi setelah satu loop selesai, maka loop berikutnya akan langsung dimulai, seperti tugas-tugas yang saling berkaitan. Yang keempat, ada unstructured loops, yaitu loop dengan alur yang agak kompleks dan tidak teratur, dan biasanya muncul dalam kode-kode yang agak berantakan. Dan loop seperti ini sering menjadi tantangan besar karena logikanya agak sulit untuk dipahami. Sekarang mari kita bahas teknik pengujian dalam loop testing. Ada 4 pendekatan utama. Yang pertama ada zero iteration. Di sini kita memastikan loop tidak berjalan sama sekali, biasanya karena kondisi awal tidak terpenuhi. Penting bagi kita untuk memastikan program untuk tetap stabil, meski loop tidak aktif. Yang kedua ada single iteration. Teknik ini memeriksa apakah loop berjalan dengan benar saat hanya dijalankan satu kali. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi masalah sejak awal. Yang ketiga, ada multiple iteration, di mana loop dijalankan beberapa kali. Dengan teknik ini, kita memastikan pola pengulangan berjalan sesuai logika yang diinginkan tanpa kesalahan. Yang keempat, ada boundary testing. Di sini, kita menguji batas minimum dan maksimum pengulangan untuk memastikan loop berhenti tepat pada batas yang telah ditentukan, tanpa melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Di sini saya akan membahas beberapa contoh kasus sederhana dari loop testing. Nah, selanjutnya fungsi ini akan menghitung berapa banyak bilangan ganjil di dalam array. Yang pertama, ketika kita menginputkan array kosong, loop kategori merupakan zero iteration yang output yang diharapkan adalah 0 karena array kosong. Dan pada tes selanjutnya, kita akan menginputkan satu elemen bilangan ganjil yang itu misalnya kita input angka 3 dan itu masuk ke dalam kategori loop single iteration dan output yang diharapkan adalah 1 karena 3 merupakan bilangan ganjil. Pada tes selanjutnya kita menginputkan satu elemen bilangan genap. Misalnya kita menginputkan angka 4 dan itu masuk ke dalam loop kategori single iteration dengan output yang diharapkan adalah 0 karena 4 bukan bilangan ganjil. Pada tes selanjutnya, kita akan menginputkan 2 elemen bilangan ganjil dan genap. Misalnya kita menginputkan angka 1 dan 2 dan itu masuk ke dalam loop kategori typical iteration dengan output yang diharapkan adalah 1 karena ada satu bilangan ganjil yaitu angka 1. Dan pada tes selanjutnya kita akan memasukkan 5 elemen ganjil semua. Misalnya kita input angka 1, 3, 5, 7, dan 9 dan itu masuk ke dalam kategori loop
multiple iteration dengan output yang diharapkan adalah 5 karena angka yang diinputkan adalah bilangan ganjil semua. Dan pada tes selanjutnya kita akan memasukkan 5 elemen genap semua. Misalnya kita akan menginputkan angka 2, 4, 6, 8, dan 10 dan itu masuk ke dalam loop kategori multiple iteration dengan output yang diharapkan adalah 0 karena itu bilangan genap semua. Dan pada tes selanjutnya kita akan menginputkan 5 elemen campuran, ada bilangan genap dan ganjil. Misal ada kita input angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan loop kategori multiple iteration dengan output yang diharapkan adalah 3 karena pada bilangan yang kita inputkan ada 3 bilangan ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Nah, selanjutnya adalah uji kondisi perulangan while, di mana angka lebih dari 1. Jika diinput angka sama dengan 1, kondisi angka lebih dari 1 langsung false atau loop tidak dijalankan sama sekali dan masuk ke dalam kategori loop zero iteration. Yang selanjutnya, misalnya kita input angka 2, itu masuk ke dalam loop kategori single iteration dengan output yang diharapkan adalah 1 karena hanya 1 kali loop. Dan ketika selanjutnya kita menginputkan angka 8, itu masuk ke dalam loop kategori typical iteration dan output yang diharapkan adalah 3 karena pada angka 8 tersebut terjadi 3 loop sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya kita akan menginputkan angka 15 dan itu masuk ke dalam loop kategori typical iteration dengan output yang diharapkan adalah 3 karena pada angka 15 terjadi loop 3 kali juga. Dan selanjutnya kita akan menginputkan angka 32 dan itu masuk dalam kategori multiple iteration dengan output yang diharapkan adalah 5 karena pada angka 32 yang kita inputkan terjadi loop sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada loop testing do while. Do while selalu dijalankan minimal sekali karena periksa kondisinya setelah eksekusi blok. Yang pertama misalnya single iteration yang inputan tebakannya sama dengan 7 karena tebakan sama dengan jawaban, loop tetap dijalankan 1 kali dulu lalu berhenti. Yang kedua multiple iteration, input tebakan sama dengan 5 karena tebakan tidak sama dengan jawaban, loop jalan terus. Dalam contoh nyatanya kamu perlu ubah tebakan di dalam loopnya agar tidak infinite loop. Dan hati-hati supaya tidak terjadi infinite loop kalau kondisinya tidak berubah. Nah, untuk do while zero iteration tidak mungkin terjadi karena blok akan selalu dijalankan minimal 1 kali. Nah, melalui 3 fungsi di atas dapat terlihat bagaimana loop testing dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau kasus ekstrim dalam struktur perulangan. Pengujian seperti zero, single, typical, dan maximum iteration sangat penting dilakukan terutama untuk menghindari yang satu, loop tidak pernah dieksekusi atau misalnya karena data kosong. Yang kedua, loop berjalan terus-menerus atau infinite loop. Dan yang ketiga, kondisi batas yang tidak ditangani atau off by one errors. Loop testing juga memberikan gambaran kestabilan dan ketahanan logika program terhadap berbagai skenario input yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.